Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita masih berada pada bab Ar-Raja, bab tentang harapan. Artinya bagaimana kita mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala kasih sayangnya, ampunannya yang begitu luasnya dibandingkan dengan kesalahan dan dosa kita. Selama kita mau mengakui dosa kita, selama kita tidak melakukan dosa-dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Hadis berikutnya adalah sebuah kisah tentang keluasan rahmat Allah, bagaimana orang akan dimasukkan ke dalam surganya. Kisah yang semestinya cukup masyhur, kejadian mukjizat yang terjadi pada perang apa? Tabuk. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, disebutkan oleh penulis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Abu Abi Sa'id Al-Khudri. Perawinya ragu, syakka rawi wa la yadhurru syakku fi aini sahabi. Dan sedikit tentang ilmu hadis, karena kalau keraguan itu pada nama sahabat, bahkan seandainya tidak diketahui namanya, itu tidak masalah. Kenapa? Li'annahum kullahum udulun. Karena semua para sahabat itu adil. Apa maksudnya? Maksudnya tidak diragukan kebenarannya dalam menyampaikan hadis. Semuanya orang yang adil, yang layak diterima ucapannya. Sedangkan generasi setelah para sahabat, maka kedudukannya berbeda-beda. Bisa jadi orang tersebut orang yang fasik, orang yang berdusta dan seterusnya. Qala, apa yang diceritakan dalam hadis ini, lamma kana ghazwatu Tabuk, ketika dahulu kala terjadi peperangan Tabuk, asaban nasa maja'atan. Hadis yang pernah kita pelajari tentang perang Tabuk, apa di antaranya hadisnya? Hadisnya Ka'ab bin Malik. Ahsantum. Ada apa dengan Ka'ab bin Malik? Tidak ikut absen dari perang Tabuk. Gitu ya. Dan di sana kita sudah ceritakan kenapa Ka'ab bin Malik tidak ikut perang. Tidak punya bekal? Ada. Sakit? Tidak. Kenapa kira-kira? Karena peperangan ini menempuh jarak yang jauh. Di musim
panas. Dan di musim panen kurma. Sehingga hatinya berat untuk meninggalkan kota Madinah. Dan disebutkan pada sebagian riwayat terjadi juga pada beberapa musim paceklik sebelumnya, sehingga persediaan bekal itu tidak seperti peperangan-peperangan lain. Dan itu mengakibatkan apa yang terjadi di sini. Pasukan manusia ditimpa kelaparan. Faqalu ya Rasulullah, law azinta lana fanaharna nawadhihana. Para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, seandainya engkau izinkan kami untuk kami menyembelih onta. Nawadhih itu disebutkan onta pembawa air, atau bisa jadi onta pembawa barang. Fa'akalna wadahanna, sehingga kalau onta tadi disembelih bisa suplai makanan, dan juga untuk dahanna di situ. Duhnu itu lemak, saking panasnya. Sebagian mungkin pernah merasakan ketika haji umrah bertemu dengan musim panas, itu bekalnya apa itu? Untuk bibir yang seperti lipstik itu, untuk pelembab, atau untuk kulit juga pelembab. Nanti saya sebut merek dikira promosi, gitu ya. Kenapa? Karena kulit itu bisa pecah. Sebagian kulit seperti itu. Tapi alhamdulillah saya enggak, gitu ya. Sebagian teman-teman itu atau sebagian jamaah itu kalau enggak pakai itu kering, pecah bibirnya, kulitnya. Dan ini di puncak musim panas, perjalanan jauh, ini persediaan makan habis, dan juga butuh pelembab. Pabriknya belum dibikin waktu itu, baru bikin sekarang. Apa solusinya? Lemak dari hewan yang disembelih. Faqala Rasulullah SAW, if'alu. Melihat kondisi itu, Rasulullah sempat mengatakan apa? Ya sudah, kerjakan, lakukan itu. Faja'a Umar radhiyallahu anhu. Kemudian datanglah sahabat Umar ketika mendengar orang-orang akan menyembelih onta tadi. Beliau pun datang kepada Rasulullah SAW. Faqala ya Rasulullah, in fa'alta. Wahai Rasulullah. Dan ini salah satu kecerdasan sahabat Umar. Dikatakan beliau itu mulham. Dalam hadis dikatakan seandainya ada nabi setelah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang paling layak siapa? Sahabat Umar, karena kecerdasan. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, in fa'alta, jika engkau melakukan ini, qalla dhahru, maka akan menjadi sedikit punggung. Ini kalau kita terjemahkan letter, punggung kita akan jadi sedikit. Maksudnya apa? Pembawa kendaraan pembawa logistik. Logistik itu nggak harus makanan, gitu ya, persenjataan, bekal, selimut dan sebagainya, tenda. Siapa yang akan bawa ini? Persediaan air tadi. Lakinuhum bifadli azwadihim. Thummat uwaha lahum 'alaiha bil barakati. La'allallaha an yaj'ala fi dhalikal barakata. Dan subhanallah, gitu ya. Ini yang ideal sebenarnya. Kalau mengkritik itu ya memberi
solusi. Maka ketika sahabat Umar mengkritik ide itu, beliau memberikan solusi. Apa? Panggil mereka. Suruh mengumpulkan sisa-sisa perbekalan. Kemudian berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan keberkahan. Dengan sisa yang ada semoga berkah. Faqala Rasulullah, na'am. Rasulullah mengatakan, iya. Ini ide yang lebih tepat. Fada'a binib'in fabasatahu. Maka beliau meminta taplak, gitu ya. Mungkin bahasa kita sekarang, tapi taplak itu terbuat dari kulit. Atau ya mungkin kalau anak-anak yang suka naik gunung itu alas tidur. Kemudian dibuka begitu ya, dilembarkan. Tsumma da'a bi fadli azwadihim. Kemudian diminta sisa dari perbekalan para sahabat itu yang ada, suruh ngumpulkan di situ. Faja'ala ar-rajulu yaji'u bi kaffi dzurratin. Ada yang datang apa? Dengan satu kaf, satu telapak tangan apa? Dzurrah, biji-bijian. Biji gandum dan sepertinya, seperti itu. Wa yaji'ul akharu bi kaffi tamratin. Ini menunjukkan ya, kalau mereka bawa bekal, bawa kantong itu mungkin sudah di koret-koret gitu ya. Itu hanya dapat apa? Satu telapak tangan saja. Ada lagi yang datang dengan satu telapak tangan kurma. Tsumma wa yaji'ul akharu bi kisratin hatta istama'a 'ala an-nit'i min dzalika syai'un yasir. Dan yang lain datang lagi bawa apa? Ada yang bekalnya roti. Tapi rotinya tinggal secuil. Sampai akhirnya semua suruh mengeluarkan apa? Sisanya sudah semua terkumpul, ternyata yang terkumpul berapa? Hanya sedikit saja. Fada'a Rasulullah SAW bil barakah. Maka Rasulullah SAW pun berdoa agar diberikan apa? Keberkahan. Tsumma qala. Kemudian beliau mengatakan kepada para sahabat, khudhu fi aw'iyatikum. Silahkan ambil, masukkan dalam apa? Aw'iyah, wadah-wadah kalian. Anda bisa browsing begitu ya, di gambar-gambar tentang tempat-tempat di masa lalu. Ada yang terbuat kulit, gitu ya, atau rajutan dan sebagainya. Maka mereka suruh memenuhi, ya kalau kita sekarang gampangnya apa? Ranselnya. Sementara itu perbekalan taruh mana? Ransel. Suruh masukkan sudah. Apa yang terjadi? Fa'akhadhu fi aw'iyatihim. Maka mulailah mereka memasukkan dari apa tadi? Lembaran tadi yang ada di atas taplak tadi, dimasukkan ke wadah-wadah bekal mereka. Hatta ma taraku fil askari wi'an illa mala'u. Sampai kemudian di pasukan itu tidak ada tempat bekal kecuali semua sudah penuh. Saya nggak bisa membayangkan seperti apa yang terjadi, gitu ya. Diambil terus ada lagi. Itu gambarannya gimana? Kira-kira kurma diambil terus ada lagi, gitu ya. Subhanallah, seperti apa yang terjadi waktu itu? Setiap orang ngambil, memenuhi tempat bekalnya apa? Semuanya penuh. Lawang tadi sisanya hanya sedikit, kok bisa memenuhi semua? Wa akalu hatta syabi'u.
Dan bukan apa memenuhi keranselnya masing-masing, bahkan mereka makan sampai kenyang semuanya. Wa fadala fadlatun, bahkan masih ada sisa. Di saat itu Rasulullah SAW mengingatkan satu hal, bahwa ini semua terjadi atas kehendak Allah. Ini semua terjadi menunjukkan kemahamampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah ragu atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Aku bersaksi, kata beliau, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Kemudian beliau mengatakan, la yalqallaha bihima. Tidaklah bertemu Allah dengan dua kalimat syahadat ini abdun, seorang hamba, ghairu syakin, asalkan syaratnya apa? Tidak ada keraguan. Syarat keberapa ini dalam syarat la ilaha illallah? Syarat kedua, ilmun. Syarat yang pertama ilmu, yang menafikan apa? Al-jahal. Ilmu itu menafikan kebodohan. Dan yang kedua apa? Al-yakin, yang menafikan asyak. Jadi antara syarat la ilaha illallah yang menjadikan seseorang akan mendapatkan jaminan surga adalah keyakinan yang menghapuskan, menghilangkan apa? Keraguan. Maka dikatakan la yalqallaha bihima abdun ghairu syakin. Tidaklah bertemu Allah dengan dua kalimat ini seorang hamba dengan syarat tanpa keraguan. Fayuhjaba 'anil jannah, maka dia tidak akan pernah dihalangi dari surga. Allah Akbar. Maka setiap kejadian, apalagi hal-hal yang kadang di luar apa? Nalar kita, kemampuan kita, kok bisa begini, bisa begitu. Maka ingatlah, itulah pertolongan Allah, itulah apa? Allah yang maha sempurna, yang dengan kesempurnaan itulah Allah berhak, Allah lah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Kemudian masih kisah yang lain. An Idban ibn Malik radhiyallahu anhu. Dari Idban ibn Malik radhiyallahu anhu, wa huwa mimman syahida Badran. Beliau ini termasuk orang yang menyaksikan perang Badar. Menyaksikan artinya bukan nonton, tapi ikut dalam perang Badar. Qala kuntu usalli liqaumi Bani Salim. Aku biasa mengimami salat untuk kaumku, berarti menjadi imam. Siapa kaumnya? Bani Salim. Dikenal dengan apa? Marganya marga Salim. As-Salimi. Wa kana yaqulu baini wa bainahum wadin. Nah, cuma antara siapa? Idban dengan kaumnya itu ada lembah. Yang motornya di luar, enggak ada peneduhnya, helm, jaket. Ya gampangnya
karena sekarang sudah ditutup sama membaris gitu ya. Dulu ketika kita menyaksikan, ini kan ini ada apa? Ada sungai. Lembah di sana itu ya jalur air ketika hujan. Nah, bisa dibayangkan rumahnya Idban di seberang sana. Sedangkan kampung kaumnya di sini, masjidnya di sini. Idza ja'atil amtar, kalau hujan turun, fayashukku alayya tiyazuhu qibala masjidihim. Maka saya kesulitan untuk melewati apa tadi? Lembah untuk menuju masjid kaumnya tadi, Bani Salim. Karena subhanallah, gitu ya. Ini yang kami saksikan dulu. Karena di dekat kampus itu ada Wadi Akik. Ada lembah yaitu sungai Akik itu ya bayangan logika kita, namanya di sana itu apa? Tanahnya pasir. Namanya pasir kalau kena hujan air langsung meresap. Ternyata pernah hujan itu sampai peres, gitu ya. Wadi itu penuh dengan air, mungkin sekitar seminggu. Itu baru surut. Nah, jadi mungkin bawahnya apa? Padas batu gitu ya, sehingga air itu tidak mudah turun. Nah, Idban itu kesulitan. Kalau hujan terus kesulitan untuk menuju masjid. Faji'tu Rasulullah SAW. Maka suatu hari aku pun mendatangi Rasulullah SAW. Fakultu lahu, maka aku pun mengatakan kepada beliau, inni ankartu basari. Ini kalau kita terjemahkan letter luck, sesungguhnya saya mengingkari penglihatanku. Nah, diterjemahkan apa? Sama. Saya mengingkari penglihatanku atau apa diterjemah? Ah ya, berarti sudah terjemah makna. Saya mengingkari penglihatanku, artinya apa? Penglihatanku sudah mulai melemah, berkurang. Nah, jadi sudah harus nyebrang sungai, matanya juga apa? Mulai berkurang. Wa innal wadiya alladhi baini wa baina qaumi yasilu idza ja'atil amtar. Dan lembah tadi, aliran sungai tadi yang ada di antara kami dan kaum kami itu banjir kalau datang hujan. Fayasuku alayya tiyazuhu, maka sulit bagiku untuk apa? Melewatinya. Fawadittu annaka ta'ti. Nah, di sini ada pelajaran fikih yang mari kita cermati bersama. Maka aku ingin, kata Idban kepada siapa? Rasulullah, annaka ta'ti, jenengan Anda bisa datang ke tempat kami. Fatusalli fi baiti makanan attakhiduhu musalla. Harapannya apa? Jenengan bisa sholat di rumah saya pada sebuah tempat yang saya jadikan musalla. Mari kita mengingat apa artinya musalla? Tempat sholat. Apa bedanya dengan masjid? Masjid itu besar, musalla kecil. Iya. Iya, kalau di masyarakat gitu. Apa bedanya masjid dengan musalla secara syar'i? Apa?
masjid digunakan rutin untuk salat 5 waktu. Sedangkan musola adalah yang kadang digunakan untuk salat. Maka lapangan yang kadang digunakan untuk salat Id disebut musola. Maka Rasulullah itu punya musola. Jenengan kalau menghadap Masjid Nabawi, menghadap kiblat ke arah mana? Kiblatnya selatan, berarti selatan. Sininya selatan, mana itu? Pokoknya jenengan menghadap kiblatnya ke selatan, terus ke miring ke kiri, ke kanan. Itu di sana ada semua masjid kecil peninggalan Turki Utsmani disebut Masjid Ghamamah. Nah, di daerah situ disebut musolanya Rasulullah untuk mensolati orang meninggal, untuk sholat Id di situ. Maka lapangan yang biasa digunakan seperti ini disebut apa? Musola. Nah, termasuk juga apa? Kalau orang mengkhususkan tempat di rumahnya yang kadang digunakan untuk sholat ketika dia tidak sholat di masjid atau ketika dia melaksanakan sholat sunnah, maka tempat ini disebut apa? Musola. Dan sebagian ulama mengatakan dianjurkan di rumah itu apa? Ada tempat yang dikhususkan untuk yang seperti ini. Faqala Rasulullah SAW sa'af'al. Mendengar permintaan ini, maka beliau pun mengatakan apa? Saya akan melakukannya. Faghada alayya Rasulullah SAW wa Abu Bakrin radhiyallahu anhu ba'da mashtad dan naharu. Maka esok harinya pergilah Rasulullah SAW menuju tempatku bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan ini menunjukkan keutamaan siapa? Sahabat Abu Bakar. Amat banyak momen di mana apa yang menemani Rasulullah SAW adalah sahabat Abu Bakar, khususnya momen paling besar yaitu hijrah. Hijrah yang menemani siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kapan itu mereka pergi ke sana? Setelah siang mengeras. Ini kalau arti letterlexnya. Artinya ketika sudah mulai siang. Wasta'dzana Rasulullah SAW. Meskipun beliau adalah seorang presiden, ketua MUI, panglima TNI, itu ya, kalau dalam pandangan bangsa Indonesia. Pucuk pimpinan tertinggi baik negara, agama, pasukan. Tapi bertamu ke rumah orang tetap minta izin dan diizinkan. Fa'idzintu lahu falam yajlis. Dan ketika masuk tidak duduk langsung. Tapi apa? Beliau bertanya hatta qala, sampai beliau mengatakan aina tuhibbu an usalliya min baitika. Di mana kamu suka? Tadi apa? Idban minta. Rasulullah SAW datang untuk sholat di musola. Nah, Rasulullah SAW belum tahu di mana musolanya. Maka bertanya kepada tuan rumahnya, di mana tempat yang kamu mau saya sholat? Fa asyartu lahu ilal makanil ladzi uhibbu an yusalliya fihi. Maka saya pun memberikan isyarat, menunjukkan di mana saya mau beliau sholat. Faqama Rasulullah SAW fakabbara wa safafna wara'ahu. Maka Rasulullah bertakbir dan kami pun bersaf di belakangnya. Fa shalla rak'ataini, kemudian salat 2 rakaat. Tsumma sallama, kemudian beliau bersalam, wa sallamna hina sallama, dan kami pun bersalam ketika beliau
bersalah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Beliau mengerjakan sholat apa? Hah? Beliau mengerjakan sholat apa? Sholat apa? Sholat jamak. 2 rakaat. Sholat apa? Sholat duha. Beliau sholat duha atau sholat sunnah di waktu duha. Mungkin niatnya mutlak atau niat yang lain. Tapi yang pasti sholat sunnah. Karena kalau sholat wajib apa? 2 rakaat di siang-siang. Kemudian perhatikan, sholat sunnah ini dikerjakan apa? Berjamaah. Maka dalam masalah yang seperti ini masalah fikih. Fikih itu masalah persepsi. Jangan kenceng sampai fikih kok dikaitkan dengan manhaj. Fikih dikaitkan salafi dengan bukan salafi, ahlu sunnah bukan ahlu sunnah. Masalah apa? Masalah sedekap setelah ruku ketika i'tidal. Ini kok setelah nganu sedekap gitu ya. Yang benar kan irsal. Masalah seperti itu sampai apa? Membedakan ini yang sunnah, ini bukan sunnah. Masalah menggerakkan jari. Bahkan sampai seperti ini. Ternyata Rasulullah SAW pernah sholat sunnah berjamaah. Bukan cuma sekali ini. Benar cuma sekali ini? Ada gak peristiwa yang lain? Ada. Apa itu? Sholat malam. Dalam berapa riwayat saja, gitu ya? Siapa itu? Abdullah ibn Abbas makmum. Di sebelah kiri. Dibenarkan di sebelah kanan. Siapa lagi? Hudzaifah ibnu Yaman. Yang menceritakan sholat malam apa? Dimakmumi. Bacanya alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi, dibatin 100 ayat. Ternyata setelah lewat 114. Paling nanti surat Al-Baqarah ya ruku. Selesai Al-Baqarah An-Nisa. Selesai An-Nisa Ali Imran. Maka subhanallah, mari kita mulai mendewasakan diri. Mulai belajar bahwa dalam masalah fikih itu masalah persepsi. Kita mungkin melihat dari satu sisi, tapi ada yang melihat dari sisi yang lain. Sehingga mungkin ada sebagian mengatakan enggak boleh duha kok jamaah. Tapi kemudian kalau kita ketemu dengan riwayat seperti ini bagaimana? Nyatanya Rasulullah SAW pernah berjamaah mengerjakan sholat sunnah. Maka ya kalau kita tidak membiasakannya, sebagian memberikan catatan begitu. Tapi bagi orang lain pun gitu ya, kita pelan-pelan yang seperti ini, gitu ya. Jangan sampai kemudian menjadikan permasalahan menjadi permasalahan yang besar. Kemudian apa yang terjadi setelahnya? Fa hasibtuhu ala khaziratin tusna'u lahu. Maka saya menahan beliau. Apa itu khazirah? Khazirah itu nama makanan. Di bawahnya Al-Imam An-Nawawi memberikan keterangan, al-khazirah hiya daqiqun yutbahu bisahm. Gandum yang dimasak dengan lemak. Jadi apa?
Nggak tahu, kita nggak ada masakan seperti itu, gitu ya. Nah, apa kira-kira? Jadi bakso, ha? Oh, jadi pentol. Iya. Iya, jadi silok ya, tempat kita kan. Silok itu kan yang murah kan, iya. Ada ahli baksonya enggak? Silok itu kan gitu ya. Gajih sama tepung tapioka gitu ya. Nah, jangan-jangan ini ya, khazirah dan silok ini ya. Ya Allah alam. Artinya apa? Idban kemudian menahan Rasulullah. Tadi Rasulullah datang nggak mau duduk, langsung pengen sholat. Dan ditakutkan apa? Jangan-jangan setelah Rasulullah SAW selesai sholat langsung pulang. Maka disuguhi makanan. Gitu ya. Nah, ini cara nahan tamu. Jadi jangan ditahan tamunya, cuman diajak ngobrol terus dianggur gitu ya. Nah, suguhannya anggur gitu ya. Fasami ahlud dari anna Rasulullah sallam fi baiti. Tentu informasi datangnya Rasulullah ini tidak di broadcast. Gak ada yang broadcast gitu ya. Gak ada yang nge-share di status. Status apa gitu ya zaman itu. Tentu diam-diam berita itu sampai. Tapi ya namanya berita subhanallah. Nah, gitu ya. Waktu itu akhirnya terdengar juga penduduk kampung. Mereka dengar kalau Rasulullah SAW ke rumahnya Idban. Fasaba rijalun minhum hatta kasar rijalu fil baiti. Saba itu bisa diartikan apa? Melompat. Maksudnya berdatangan, berduyun-duyun. Banyak lelaki datang ke rumah itu, ke rumahnya Idban. Faqala rajulun ma fa'ala Malikun la arahu. Siapa Malik? Wallah alam, karena enggak ada keterangan. Cuman kita dapati nama Malik pada siapa? Idban ibn Malik. Wallah alam, apakah yang dimaksudkan adalah Malik ini bapaknya Idban. Di mana nih Malik ini? Kita kedatangan Rasulullah SAW kok enggak ada tuan rumah. Faqala rajulun. Ternyata ada laki-laki lain apa? Menimpali, menjawab. Zalika munafiqun la yuhibbullaha wa rasulah. Alah, kalau dia sih orang munafik, enggak suka sama Allah dan Rasulnya, makanya enggak muncul. Ada Rasulullah SAW di sini, mungkin bahasa kita begitu. Subhanallah, gitu ya. Dan ini terjadi pada siapa? Pada mereka para sahabat. Tentu sahabat itu tidak dalam satu level apa? Keimanan, ketakwaan. Kita tahu mereka orang-orang beriman, bertakwa secara kolektif, tapi secara individunya tidak dalam satu level yang sama. Nah, dalam bahasa Jawanya apa? Ada yang mungkin sifatnya celebang celebung, ceplas-ceplos, gitu ya. Nah, apalagi di kalangan orang-orang Baduinya, kan itu. Maka ya tidak heran ada yang sampai berani ngomong seperti itu, padahal ada Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah kemudian mengatakan, la taqul dzalik. Jangan kamu katakan yang seperti itu. Ala tarahu qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallahi ta'ala. Nah, ini kita perlu berhati-hati menghukumi seseorang selama seorang itu menunjukkan sikapnya mengucapkan la ilaha illallah yang dengan ucapan itu dia mengharapkan wajah Allah. Dia menjaga konsekuensinya, tidak melakukan kesyirikan, menjaga kewajibannya salat dan seterusnya. Sudah ditegur begitu oleh Rasulullah SAW. Apa jawabnya? Faqala maka berkata siapa orang tadi yang mungkin ngomong tadi,
Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jadi subhanallah gitu ya. Kenapa? Beliau sahabat ini mengatakan, amma nahnu fa wallahi ma nara wuddahu wala hadithahu illa ilal munafiqin. Kalau kami yang hidup seharian bersama dia, kami tidak melihat kecintaannya dan ucapannya kecuali condong kepada siapa? Orang munafik. Faqala Rasulullah sallam, maka Rasulullah mengingatkan, fa inna Allah qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Nah, Rasulullah SAW ini menunjukkan bahwa beliau tidak mengetahui perkara gaib. Beliau hanya memberikan rambu-rambu. Orang-orang ini mengungkapkan apa yang mereka saksikan kesehariannya. Sedangkan Rasulullah SAW hanya bisa memberikan apa? Patokan umum. Apa itu? Sesungguhnya Allah telah mengharamkan bagi api neraka siapapun yang mengatakan la ilaha illallah, dia mengharap dengan ucapan tadi apa? Ridha wajah Allah. Dia mengucapkannya dengan ikhlas. Maka subhanallah, ini yang kemudian apa? Kita katakan betapa luasnya kasih sayang Allah kepada hambanya. Sampai-sampai apa? Kadang kecondongan orang pada satu dosa, kesalahan itu bisa terampuni, terhapuskan. Paling tidak dia tidak akan kekal di neraka dengan ucapan la ilaha illallah yang ikhlas. Sehingga mengingatkan kepada kita semua betapa pentingnya kita mengajak kepada diri kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita, manusia seluruhnya, untuk mentauhidkan Allah. Mengucapkan la ilaha illallah, tahu artinya yang benar, tahu maknanya, tahu syarat dan rukunnya, sehingga ini apa? Menjadi jaminan dimasukkannya seseorang ke dalam surga, bahkan diharamkan dari api neraka. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita baca di kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullah khairan telah hadir dan menyimak. Hati-hati nanti ketika pulang hujan gitu ya, lampu dan sebagainya, ini masih penting untuk diperhatikan gitu ya. Menjaga keamanan diri sendiri maupun orang lain. Kita nggak boleh menyebabkan kecelakaan untuk diri sendiri dan juga kecelakaan orang lain karena apa? Lampu kendaraan yang mungkin kurang lengkap dan sebagainya. Terlebih antum aktivitas ngajinya di malam hari seperti ini. Wassallallahu